Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat Dongeng Malam, kita melanjutkan cerita atau kisah di channel Dongeng Malam ini sebagai cerita yang ke-16 ya. Dimana dalam sesi ini saya melanjutkan kisah tentang Mas Sardi, yaitu perantau cilik dari sebuah desa di pelosok untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik di suatu kota besar di Jawa Tengah dengan ikut majikan di gudang. Dia bekerja sebagai yang membantu bersih-bersih di gudang beras dan di rumah majikannya tersebut. Ini adalah sesi keduanya. Sebelum cerita ini saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih pada sobat semua yang telah like, telah subscribe, dan memberikan komentar serta saran-sarannya untuk kemajuan channel ini. Saya ucapkan terima kasih, dan semoga sobat semua diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta mendapatkan kebaikan di dalam hidupnya. Amin. Ya, waktu itu diceritakan siang itu Mas Sardi sempat membuka lemari yang berada di dalam sebuah ruangan di belakang rumah sang majikan, yang sebelumnya sudah dilarang oleh majikan tersebut, tapi Mas Sardi nekat membukanya dan melihat isi di dalam gudang tersebut. Karena di situ Mas Sardi ternyata selama dia bekerja sudah berjalan hampir 1 bulan, jadi waktu itu dia belum sempat pulang kampung, dan dia sudah gajian. Nah, dia pengen, karena merasakan gajian pertama kan, bagi dia yang nggak pernah megang uang itu, yang sangat jarang sekali megang uang, apalagi dengan jumlah seperti itu, membuat dia semakin betah dan ingin pulang pada bulan keduanya untuk bertemu dengan neneknya, sekaligus memberikan kejutan, membelikan sesuatu barang atau makanan yang, atau kan memberikan uang untuk neneknya ini agar bahagia lah gitu, agar seneng bahwa cucunya udah bisa merantau mencari uang sendiri. Nah, akhirnya selepas dia membuka lemari itu, malam itu Mas Sardi tidur seperti biasa, dan dalam tidurnya dia bermimpi sepertinya dia dibangun oleh sosok itu berbadan besar dengan mukanya itu seperti seperti di tokoh pewayangan, ada giginya. Kalau di pewayangan dilihatnya disebutnya buto ya, matanya besar-besar, mungkin gambarannya seperti barong Bali. Matanya besar, hidungnya besar, kepala itu besar, mulutnya ada gigi-giginya itu ada taringnya lah, dengan rambut panjang, dan badan itu besar, pokoknya 2 atau 3 kali lipat manusia biasa itu, dengan warna hijau ya, dengan dada terbuka, dan hanya memakai celana pendek kan. Dan Mas Sardi itu dibangun, ayo tangi, ayo melu aku. Karena suaranya cukup besar, ayo melu aku. Dan Mas Sardi, karena dalam mimpi kan dia merasa takut, tapi nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi dia hanya menurut saja, ditarik, dan kemudian Mas Sardi ini seperti didudukan di atas sebuah altar atau itu, dan Mas Sardi di situ dikelilingi oleh, tempat itu ramai. Jadi di sekeliling altar itu banyak sekali orang-orang, cuma dengan sorak-sorai yang nggak begitu jelas. Pokoknya suasananya agak memerah itu di sekitar situ. Kemudian Mas Sardi ini didudukan di situ, dan beberapa orang tuh mengikat tangannya, entah seperti rantai atau apa, dan kemudian dia diterlentangkan, dan badannya dililit oleh rantai. Itu banyak sekali yang melakukan, orang-orang di samping altar itu. Altar itu bentuknya membulat gitu, membulat, posisinya di atas. Jadi yang orang-orang yang ramai itu di bawah, dan kemudian si makhluk yang menyeretnya tadi
itu berputar-putar berkeliling sambil melihat-lihat Mas Sardi gitu, sambil ngelirik-ngelirik menyeringai gitu. Karena Mas Sardi ketakutan, dia akhirnya terengah-engah. Ya di situ Mas Sardi terengah-engah, kemudian dia berteriak dan dia bangun dengan keringat dingin. Bangun di tengah malam. Waktu itu mungkin sekitar jam 11 dia terbangun dan dia shock dengan mimpinya itu, karena mimpi seperti itu jarang-jarang terjadi. Dan biasanya kalau mimpi kan loncat sana loncat sini, jadi konsepnya itu nggak jelas, ngacak gitu. Nah ini mimpi kok runut ya, dari dibangunin dibawa ke sana. Tapi udah Mas Sardi akhirnya dia minum, karena waktu itu jujur juga si Mas Sardi itu belum mengenal pelajaran agama, karena dia seperti sekarang, karena dia posisinya di kampung dan saat itu memang belum banyak tersentuh oleh ajaran agama. Jadi menghadapi kondisi seperti itu belum tahu ya cara berdoa atau apa. Yang hanya dia tahu turun-temurun itu hanya yang dia tahu adalah Bismillahirrahmanirrahim, itu pun hafalnya masih kurang benar ya. Itu sama A'udzubillahiminasyaitonirrajim itu aja juga lafadznya kurang pas gitu lah. Jadi masih lidah orang Jawa zaman dulu. Udah akhirnya malam itu Mas Sardi tidur, dan kemudian hari-hari berjalan seperti biasanya, dan pada hari ketiga ya, mimpi itu terulang lagi, cuman lokasinya sekarang berpindah. Altar itu dia dibawa lagi oleh makhluk yang hampir berwarna hijau tersebut, dan altarnya itu berada di atas tebing pantai, dan Mas Sardi dihadapkan ke sebuah pantai. Dia dihadapkan tebing itu dengan dikelilingi oleh orang-orang yang sama, posisinya sama. Dia di mimpinya dia diikat lagi dan badannya dililit dengan rantai tersebut. Kemudian Mas Sardi terbangun dari mimpinya dan terulang seperti itu sampai beberapa kali ya. Dan itu pun lokasinya kalau nggak di ruangan ya, mimpi itu lokasinya dia dibawa ke ruangan, ya dibawa ke pinggir pantai gitu aja itu, karena udah menjadi kebiasaan dan terbiasa. Akhirnya si Mas Sardi ini nggak merasa risih dengan mimpi tersebut. Dia pikir hanya hal biasa gitu. Hingga sampailah bulan kedua dia gajian, dan kemudian seperti janjinya dia akan pulang menemui neneknya, dan dia berpamitan pada bosnya. Oke, tapi bosnya berpesan, pokoknya kamu harus balik lagi ya, kamu harus pulang lagi, ini saya lebihin, ini buat nenek kamu, ini buat ongkos kamu, jadi gaji kamu nggak terpakai buat ongkos. Nah ini aku nanti buat nenek kamu, tapi kamu di rumah jangan lama-lama, cepat balik ke sini lagi, karena kalau gak ada yang bersih-bersih rumah sama gudang ntar kotor banget. Oh iya bu, saya pamit dulu. Oke, akhirnya pulanglah Mas Sardi dengan hati gembira pokoknya. Saat itu dia mengingat-ingat bis yang dia naiki, kemudian menuju ke sana, menuju ke terminal di dekat kampungnya, dan dia naik mobil kecil, nyebutnya zaman dulu mobil Kol, karena mobilnya masih dari Mitsubishi itu, Colt. Dan dia turun di gang kampungnya, kemudian dia berjalan menuju ke arah kampungnya sekitar 3 kiloan itu ya. Waktu itu udah siang, Mas Sardi kan berangkat dari kota itu pagi, sampai sana udah siang, dan banyak bertemu dengan orang-orang yang pulang dari ladang gitu. Biasalah kalau di kampung zaman dulu kan ramah tamahnya masih ini banget ya. Ayo deh, kapan mulai? Piye kabare Pak, salaman. Wah, saiki lemu, saiki awake api. Sekarang gemuk, sekarang badannya bagus katanya. Udah dia nggak sabar, akhirnya bertemulah dengan neneknya. Wun yung sampai di rumahnya. Nah, dia disambut tangisan sama neneknya, dipeluk. Dan Mas Sardi pun bercerita, "Yung, aku oleh ndoro sing apik, aku oleh
Ndoro sing apik iki dikai oleh-oleh, dikai panganan, dikai duit, ditepin ku sampeyan. Jadi nek aku dapat majikan yang baik ini kita diberi oleh-oleh, diberi uang, terus buat pokoknya ada pernak-pernik makanan lah, makan dari kota itu untuk neneknya. Akhirnya dengan terharu neneknya itu memeluk cucunya itu dan ngobrol-ngobrol sama Mas Ardi di situ sambil membuka oleh-oleh itu sendiri. Kemudian Mas Ardi juga langsung memberikan beberapa jumlah uang pada neneknya itu untuk disimpan untuk keperluan neneknya itu sendiri. Menjelang sore hari dia berniat pergi ke tempat Pak D-nya Mas Priyo itu. Dia pun sudah menyiapkan oleh-oleh yang dibawa ke sana. Akhirnya dia pamitan sama neneknya, tempatnya Pak D Priyo dulu ya. Oh iya, sana main. Akhirnya ketemu Pak D Priyo, hanya kabar gini ngobrol terus. Iya deh, oleh muka joneng kono. Gimana kamu kerja di sana? Alhamdulillah Pak D, aku betah, majikanku bagus, baik sifatnya, gini. Oh iya, kalau pulang nggak usah repot-repot, kalau ke rumah Pak D nggak usah bawa macam-macam, itu udah buat nenek aja, lain kali nggak usah bawa-bawa. Kalau masalah Pak D ini udah alhamdulillah udah kecukupan katanya. Iya nggak apa-apa Pak D. Ya akhirnya Mas itu pun bercerita tentang keseharian di sana dan sampai dia dilarang membuka sampai dia disuruh membersihkan ruangan di belakang rumah itu dan dilarang membuka lemari dan isinya itu. Kemudian Mas Sardi ini menceritakan bahwa dia karena keisengannya membuka pintu tersebut dan melihat isinya di dalam itu seperti itu. Ada 2 susun, yang di bawah sajen, yang di atas batu persegi yang dililit rantai serta kain putih tersebut. Itu dia ceritakan pada Pak D-nya. Pak D-nya pun sebenarnya ingin memotong obrolan itu, tapi Mas Sardi ini lanjut menceritakan mimpinya yang ia alami berulang-ulang dengan kondisi yang sama, dengan perlakuan yang sama, dan lokasinya itu berbeda antara di ruangan, di pantai itu dia ceritakan. Ada Pak D-nya pun berduaan ini, aduh Le, kowe sing hati-hati ning kono. Nek ndelok sing to alami, sing to lakoni. Ya tok ndoromu kuwi duwe ingon-ingon duwe pesugihan. Biasane nek modele watu dirantai, nek dhuwur mori putih itu buta ijo. Jadi gini, Mas Beliau itu bicara kalau bahasa Indonesia, aduh Le, kamu di sono yang hati-hati ya, soalnya kalau melihat dari kejadian yang kamu alami, mulai dari kamu melihat batu yang dirantai di atas kain kafan atau mori putih itu, indikasinya yang sudah adalah majikanmu itu punya peliharaan atau pesugihan buto ijo. Jadi kamu yang hati-hati ya. Pokoknya kalau kamu udah merasakan aneh, mendingan kamu pulang aja, nggak usah kerja di sana gitu. Oh, si Mas Ardi pun, oh enggak Pak, dia orangnya baik kok. Ya mungkin itu cuma syarat apa gitu. Mas Ardi pun masih ngeyel seperti itu, dan dia seperti membela majikannya karena majikannya itu sangat baik padanya. Dan Pak D-nya pun hanya bisa, ya pokoknya Pak D pesan itu, kalau kamu merasa terjadi sesuatu yang enggak baik atau enggak bagus, kamu udah pulang aja gitu. Oh iya Pak D, ya kamu mau berangkat kapan? Besok pagi udah suruh berangkat lagi Pak D, nggak boleh lama-lama di kampung katanya. Oh ya udah, hati-hati ya, kalau besok nggak ketemu Pak D paling ke ladang katanya. Akhirnya tibalah pagi itu si Mas Ardi pun berangkat lagi ke perantauannya itu. Kali ini suasananya nggak begitu sedih karena udah jadi hal biasa, dan dia berpamitan pada neneknya.
sudah hati-hati, nanti jangan lupa kalau udah sebulan apa itu pulang ya Le, ya Yung. Ya udah, hari itu Mas Ardi berangkat, kemudian apa, sore sampai di sana disambut sama majikannya. Ya udah, dia melakukan hal-hal tanggung jawabnya itu seperti biasa, akhirnya mengerjakan ini itu, membersihkan ini itu, hingga pada suatu hari di saat membersihkan gudang belakang itu, Mas Ardi menemukan sejumlah uang di situ. Uangnya jumlahnya cukup lumayan. Itu posisinya, jadi uang itu di balik pintu gitu, kalau pas pintu dibuka dia tertutup pintu itu, ada beberapa lembar uang lagi. Kemudian kalau pintu itu ditutup dari dalam baru kelihatan itu uang. Pas membersihkan, Mas Ardi ini masuk, kemudian pintunya ditutup dan dia melihat uang tersebut di pojokan itu. Isenglah dia ambil, kemudian ada uang di sini, apa jatuh atau gimana, pikirnya uangnya jumlahnya cukup lumayan dan paling juga ibu nggak bakal nyari, orang itu kan orang kaya, duitnya banyak, lagian saya kan nemu katanya. Ya udah, dengan keisangan itu sendiri akhirnya uang itu dikantongin sama Mas Ardi. Sampai akhirnya udah selesai. Malam itu Mas Ardi tidur, dan menjelang tengah malam Mas Ardi itu bermimpi dia didatangi makhluk yang udah sering, yang sudah familiar, yang sering menariknya dan mengikatnya di atas altar itu. Waktu didatangi, dia makhluk itu bicara, "Lah, iki wis genah, kowe dadi pangan aku. Kowe aja nyang ndi-ndi." Di situ sambil akhirnya itu endingnya itu si makhluk itu tertawa lepas itu. Jadi makhluk itu berkata, "Nah, iki wis jelas kowe pangananku, kowe aja lunga nyang ndi-ndi." Mas Ardi pun dibalik tertawa itu, Mas Ardi pun terbangun, dan saat dia terbangun biasa dia keringat dingin lagi, dia panik dan dia tidak ingat bahwa dia mengambil uang yang berada di belakang pintu itu. Dia sama sekali nggak ingat malam itu. Akhirnya pagi hari badannya itu terasa nggak enak, sampai benar-benar dia rasakan benar-benar dia itu saat ini merasakan seperti orang sakit, lemas, panas, pokoknya campur aduk itu. Hingga sampai jam 7 pagi dia belum keluar kamar. Kebetulan ibu majikannya datang menjenguk ke situ, nanyakan, "Lu kenapa, Le? Kenapa Sardi? Ini Bu, badanku begini." "Oh ya udah, kamu nggak usah kerja dulu, nggak apa-apa. Nanti tak ambilin sarapan sama minum, kamu makan minum biar sembuh dulu." Akhirnya hari itu Mas Ardi nggak bekerja, dan malam harinya sakitnya itu bertambah parah karena sudah tidak kuat, dan dia benar-benar, ini nggak pernah saya sakit seperti ini kan. Dia nggak pernah merasakan sakit seperti itu. Akhirnya dia beranikan diri pada majikannya tersebut untuk ngomong bahwa dia pengen pulang karena kondisi badannya benar-benar nggak bagus. Kalau di sini nggak ada yang ngerawat, kalau di rumah ada yang ngerawat nenek. Akhirnya si majikan ini awalnya menahan Mas Ardi, tapi Mas Ardi ngotot, "Pokoknya aku harus pulang, badanmu nggak kuat," katanya. "Kalau dipaksa bekerja tetap saya nggak kuat, malah mungkin nanti bisa lebih parah, katanya. Ya akhirnya, "Ya udah, kamu pulang, punya ongkos nggak?" "Saya masih ada, Bu, yang gajian kemarin." "Gak apa-apa, ini saya tambahin, nanti jangan lupa ya balik ke sini lagi," katanya. "Oh iya, nggak usah, Bu, saya kan baru masih pegang duit." "Nggak apa-apa, ini buat kamu, buat ongkos ke sana. Kalau mau berobat ya berobat aja sekalian, nggak apa-apa." Akhirnya siang itu Mas Ardi pulang dengan keadaan udah gak karuan pokoknya. Kemudian sampailah di terminal dekat kampungnya, dia naik call, kemudian dia waktu itu naik ojek. Sebenarnya dia sayang dengan uang
untuk naik ojek itu. Dan kemudian dia pulang ke rumah dan neneknya pun kaget loh, kok belum waktunya pulang udah pulang, terus kondisinya seperti ini pak, badannya panas begini kan. Akhirnya waktu itu dibawa ke sesepuh itu ya, dipanggilin untuk diobatin dan manggil Pak D-nya Mas Priyo ini. Dan Mas Priyo juga berbarengan dengan orang pinter yang ngobatin itu, katanya wah ini sakitnya bukan sakit biasa, ini kayaknya ada hubungan sama sesuatu. Nah di tahun segitu tuh medis masih belum familiar ya, karena masyarakat lebih percaya ke sesepuh atau orang pintar di desa tersebut, karena biasanya solusinya kan biasanya bagus solusinya dan jitu gitu kan. Karena nah Mas Sardi dengan sakitnya yang semakin parah, dia selalu menggigil terus ngigau-ngigauan tentang makhluk yang berwarna hijau itu. Akhirnya ditanya, kamu di sana ngapain Le, sama Mas Priyo ini dan sama sesepuh yang ada di situ. Aku kemarin cerita, aku kemarin nemu duit di sini, saya ambil begini. Waduh, kan udah Pak D bilang dari awal, di situ kamu berlaku jujur, jangan tergiur oleh hal apapun, itu adalah jebakan kan. Pak D kemarin bilang bahwa kamu melihat seperti itu ada indikasi bahwa majikan kamu itu memelihara pesugihan jenis buto hijau, tapi kamu kok malah begitu. Ya Pak D maaf, terus ini gimana itu, apa dibalikin apa gimana duitnya? Kalau dibalikin juga percuma ya, kejadian begini udah banyak. Ya udah, Pak D sama Pak ini mau minta tolong ke orang sana, ada orang pinter yang bisa ngobatin begini ya. Ya udah, akhirnya Pak D pergi memanggil ke orang pinter yang tingkatannya lebih tinggi dari sesepuh itu. Dan dalam Pak D-nya kan waktu jalan kaki, nah yang terjadi, dan sesepuh yang masih di rumah itu akhirnya berpamitan pulang setelah mengobati dan memberi doa pada Mas itu kan. Nah Mas Sardi itu masih menggigil dan hanya ditungguin neneknya. Ditanya makan apa, itu udah enggak pengen makan. Hingga akhirnya tiba-tiba Mas Sardi bilang, "Yung, aku ra kuat, aku pamit. Aku wis dijak lunga," katanya. Nah, kalau bahasa itu ya, "Nek, aku nggak kuat, aku pamit, aku mau diajak pergi," katanya. Nah, neneknya pun hanya menangis dan memanggil Mas Sardi itu. Hingga akhirnya Mas Sardi menutup matanya dan mengembuskan napas terakhirnya itu. Neneknya pun menangis hingga sampai tetangga datang. Nah, selang setengah jam Mas Priyo yang memanggil orang pinter tadi kan udah arah pulang, cuman dia bingung, banyak orang berlari ke arah rumahnya si Sardi katanya. Hingga nggak taunya ternyata Sardi meninggal. Terkejutlah Pak D ini, Mas Priyo ini, dan dia bilang, aduh bener kan terlambat. Akhirnya karena sudah terlanjur membawa orang pinter itu ke situ, ya udah akhirnya mereka pun ngobrol-ngobrol dan orang pinternya itu bilang, ya ini sudah nasi udah menjadi bubur. Kalau melihat apa yang diceritakan Sardi ke kamu tadi, ya jelas itu Sardi ini dikasih umpan dan umpannya diambil. Ya udah, berarti emang ini udah nasibnya Sardi sampai di sini, dan kejadiannya ini begitu cepat, nggak bisa dicegah, nggak bisa ditunda. Ya kita harus ikhlaskan, mungkin jalannya sudah seperti ini, kata orang pintar tadi. Nah, kita nggak usah panjang lebar ya. Memang inilah yang terjadi. Ya udah, sekarang kita urus jenazah Sardi ini, kita makamkan layaknya orang yang meninggal seperti biasa. Udah, nggak usah ada desas-desus dan ini lagi, nggak usah dibahas masa lalunya waktu di sana. Kasihan nanti si Sardi ini. Ya akhirnya siang itu jenazahnya Mas Sardi diurus dan dimakamkan, dan akhirnya nenek Pak D-nya ini inisiatif membawa neneknya pindah ke rumah Pak D-nya itu atau Mas Priyo itu untuk dirawat, karena kejadian seperti itu cukup membuatnya terpukul ya, takutnya terjadi sesuatu sama si nenek ini. Ya, cerita dari teman saya tentang Mas Sardi yang merantau ke sebuah kota besar dan berakhir tragis ini,
sekitar tahun 2000-an waktu masih satu kerjaan di daerah Jakarta Utara sana. Dan sampai sekarang saya belum pernah ketemu dengan lost kontak dengan teman saya itu, belum lost kontak. Dan dari cerita ini kita bisa ambil hikmahnya, yaitu tentang kejujuran dan tentang cara mencari rezeki yang halal tanpa mengorbankan orang lain. Ya mohon maaf bila banyak cerita yang menyimpang di sini, karena ini adalah cerita dari masa lalu yang waktu itu belum begitu tersentuh oleh ajaran agama ya. Jadi intinya berbeda, masih masih jauh dari ajaran agama. Ya, ceritanya sampai di sini dulu. Nanti kita bertemu dalam cerita horor berikutnya. Terima kasih untuk sobat Dongeng Malam yang sudah sudi mampir di channel ini. Apalagi sudah like, subscribe, dan komen setelah memberi saran serta masukan untuk kemajuan channel ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga sobat semua diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan diberikan kebaikan di dalam hidupnya. Dan bagi sobat semua yang punya pengalaman atau cerita horor dan ini diceritakan kembali di channel ini sebagai nostalgia atau pembelajaran, bisa kirim dalam format audio maupun teks melalui email di cekminator@gmail.com, atau nanti di akhir video saya sertakan alamat emailnya. Oke, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Salam dongeng malam.